Ya, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, pada pertemuan yang ke-1 dan kedua ya sekarangnya mengenai akuntansi syariah. Akuntansi bank syariah ya. Ya, Pak. Akuntansi bank syariah. Nah, akuntansi. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman, apakah sudah ada yang mendapatkan materi akuntansi waktu SMK atau SMK ya, SMA? Sudah ada yang belajar akuntansi belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi akuntansi itu, nah ini ada satu lagi nih, Agisna Bayrudin ini ya, laki-laki ya? Iya, Pak. Oke, tadi Agisna udah gabung cuman mental. Ya. Oke, saya lanjutkan. Iya, mohon maaf sebelumnya. Saya mungkin kenalan dulu ya. Nama saya Hasbi Sidiki ya. Saya terlalu bersemangat nih kalau jelasin akuntansi syariah ya, akuntansi bank syariah. Kadang lupa kenalan dulu ya. Oke, nama saya Hasbi Sidiki. Saya lulusan dari Universitas Pancasila ya, S1-nya ya. Lalu S2-nya di Az-Zahra ya, dan mengajar di INAIS ini dari tahun 2019 ya. Nah, memang mata kuliah akuntansi syariah ya, akuntansi bisnis syariah ya. Nah, oke, saya tinggal di Jakarta ya teman-teman ya. Saya tinggal di Jakarta. Terus apa lagi nih? Kayaknya itu aja ya. Nggak usah panjang-panjang ya. Oke, akuntansi bank syariah ya. Tadi teman-teman katanya belum pernah dapat mata pelajaran akuntansi. Nah, sebenarnya apa sih akuntansi itu? Nah, akuntansi itu sebenarnya adalah ilmu pencatatan transaksi, teman-teman ya. Ilmu pencatatan transaksi. Nah, kenapa sih harus dicatat? Karena transaksi itu sangat penting ya. Karena dia akan berdampak ya. Berdampak pada dunia dan akhirat ya, teman-teman ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 itu ya. Teman-teman kalau mau buka silahkan itu ya. Itu di Al-Baqarah ayat 282 itu adalah perintah mencatat ya. Perintah mencatat transaksi. Nah, jadi di ayat Al-Baqarah 282 itu ya, surat Al-Baqarah ayat 282 itu ya, itu ayat yang paling panjang ya, 1 halaman. Nah, kenapa di paling panjang? Karena dia menyangkut urusan transaksi ya teman-teman ya. Transaksi utang piutang kalau tidak selesai di dunia ya, itu akan berdampak pada ke akhirat ya. Nanti orang-orang yang berutang ya itu akan mencari orang-orang yang mengutanginya ya. Mencari, kenapa? Selama dia punya utang dia tidak akan bisa masuk surga ya. Nah, itu ya. Jadi dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah 282 itu ya, di situ dikatakan wahai orang-orang yang beriman ya, apabila kalian melakukan transaksi ya, utang piutang, maka catatlah ya. Faktubuh ya, maka catatlah. Nah, suruh dicatat ya. Nah, dalam catatannya itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu adanya ilmu ya yang Allah ajarkan kepada kalian. Nah, secara dasar ya konsep dasar ya akuntansi syariah dengan akuntansi yang pada umumnya itu sama. Nah, ini sebenarnya ceritanya panjang nih akuntansi ini ya teman-teman ya. Ceritanya panjang. Akuntansi itu awalnya
yang harus teman-teman pelajari itu adalah adanya kesamaan, ya, adanya keseimbangan. Bentar. Bisa nggak dibuka? Oke, bisa kelihatan ya. Akuntansi itu dasarnya adalah ini ya teman-teman ya. Aset, nah ini adalah persamaan akuntansi. Modal plus utang, ya. Ini adalah persamaan dasar akuntansi yang paling dasar, ya. Yaitu aset sama dengan modal plus utang, ya. Nah, aset itu apa aja? Aset itu ada kas, ya. Terus ada piutang, ya. Terus ada kalau perusahaan dagang tuh namanya persediaan barang dagang, ya. Kalau perusahaan dagang, kalau perusahaan jasa nggak ada ya. Persediaan ya, barang dagang. Terus ada lagi namanya perlengkapan kantor, ya. Ada perlengkapan kantor. Eh. Nah, jadi ada perlengkapan kantor, ada peralatan kantor. Mana? Ya. Jadi ada namanya perlengkapan kantor ya di sisi aset tadi ya. Perlengkapan kantor ya. Ada lagi namanya peralatan kantor. Perlengkapan kantor itu berarti apa tuh? Yang melengkapi kantor ya. Yang melengkapi kantor itu apa aja sih? Kertas, pulpen, ya, terus pensil, yaitu perlengkapan. Lalu ada peralatan kantor, alat-alat kantor, ya. Nah, apa tuh? Laptop, meja, ya. Itu alat-alat kantor, ya. Nah, kalau perlengkapan kantor ini, dia namanya current asset, ya, atau aset lancar. Ya.
Nah, kalau ini namanya fixed asset ya. Ini sih. Namanya fixed asset. Ini kita masih masuk di pengantar akuntansi awal nih ya. Kenapa saya masuk ke sini dulu? Karena teman-teman belum punya dasarnya ya. Nah, perlengkapan kantor ada peralatan kantor ya. Terus ada current asset ya. Current asset itu adalah aset yang masa manfaatnya atau umurnya ya itu di bawah satu periode akuntansi. Terkadang satu periode akuntansi itu ya. Nah, ini dia di bawah satu periode akuntansi ya. Nah, terhadap satu periode akuntansi itu dia bisa 1 tahun ya, terus bisa di bawah 1 tahun tergantung perusahaannya. Ya. Nah, terus juga akhir periode akuntansi itu tergantung pada perusahaan masing-masing ya. Ada 31 Desember, ada yang apa namanya? Ada yang 31 Desember, ada yang 31 Maret, ya terus ada yang apa namanya? Apalagi macam-macam ya, 31 Juni ya. Ada, yang 31 Agustus ada, ya tergantung perusahaannya lah mau mau tanggal berapa tutup bukunya ya. Bisa juga 31 September ya. Ya up to you lah ya untuk apa namanya akhir periode akuntansi itu. Dan juga periode akuntansi juga ada 3 bulan. Ada juga yang 6 bulan, 9, 12 ya. Nah, itu tergantung pada perusahaannya lagi. Nah, itu namanya current asset ya. Lalu ada lagi peralatan kantor ya, fixed asset. Nah, ini masuk fixed asset. Fixed asset itu dia masa atau umur dari aset itu ya, dia lebih dari satu periode akuntansi ya. Lebih dari satu periode akuntansi ya. Nah, ini namanya fixed asset. Nah, ini saya ngambil yang di sini ya. Aset ya dikelompokkan atau disusun ya. Aset disusun pada laporan keuangan nanti itu dari yang paling liquid ya, paling cair ya. Maksud liquid itu paling bisa cepat digunakan ya. Dari yang paling liquid sampai yang paling unliquid ya, teman-teman. Ini sama nih ya, akuntansi bank syariah dengan yang umumnya sama kayak gini. Nah, dari yang paling liquid sampai yang unliquid. Liquid itu apa sih yang paling cepat bisa digunakan? Yaitu misalkan uang tunai disebut dengan kas, ya. Kas, ya kan. Terus habis kas, apa lagi? Kas di bank, ya. Ada kas di tangan, ada kas di bank, ya. On hand, ya. Kas on hand lagi, kas on bank, ya. Ada lagi namanya piutang, ya. Nah, piutang itu adalah orang minjem sama kita, namanya piutang, ya. Kalau kita minjem sama orang namanya utang, ya. Nah, piutang.
Terus ada lagi persediaan barang dagang tadi ya, yang terus habis persediaan barang dagang, nah barulah tuh biasanya masuklah tuh peralatan apa, perlengkapan ya, perlengkapan dulu ya, perlengkapan kantor, habis perlengkapan kantor mungkin peralatan kantor ya. Nah itu kan yang apa, yang mulai yang unliquid itu ya, istilahnya tuh yang susah untuk langsung bisa digunakan ya. Nah, terus ada kendaraan ya, habis kendaraan ada lagi tanah, bangunan, terus ada lagi namanya goodwill ya. Nah, ini dia namanya eh, intangible asset ya teman-teman ya. Namanya intangible asset. Apa itu intangible asset? Aset yang tidak berwujud. Tidak berwujud apa tuh? Contoh misalkan hak cipta ya. Terus nama baik tuh apa ya? Ya kayak misalkan nih Ustadz siapa? Misalkan Muhammad Syafi Antonio ya. Nah, misalkan umroh dan haji bersama Ustadz Muhammad Syafi Antonio ya. Nah, itu pasti banyak yang mau ikut ya kan. Kenapa? Karena namanya bagus ya. Terus apalagi misalkan umroh dan haji bersama Ustadz siapa gitu ya. Nah, itu intangible asset tuh. Aset yang tidak berwujud mungkin secara nyata nggak kelihatan ya, tapi dari sisi apa namanya, kemanfaatannya ada gitu ya. Nama nama dia tuh terpandang lah gitu ya. Nah, itu ya intangible asset ya. Nah, itu aset yang unliquid ya, yang tidak bisa langsung digunakan. Misalkan nih saya punya nama baik nih, terus saya mau jual, nggak ada yang mau beli ya. Misalkan gini, eh ke warung gitu ya, ke warung ya. Biasa teman-teman tuh kalau ke warung itu kan, apa ya, kalau ke restoran ya, kalau ke restoran-restoran yang mahal-mahal itu kan biasanya apa, kita ninggalin ini ya, kayak kartu kredit atau mungkin apa, kartu debit ya, gesek gitu kan. Nah ini misalkan nih, saya kan intangible asset nih, nama saya bagus gitu kan, ke warung nih, dia mah ninggalin KTP. Ya nggak bisa ya, ninggalin KTP nih, saya nih orang terkenal, nih lihat KTP saya nih, gitu kan. Ya nggak bisa gitu juga ya, nggak ninggalin KTP juga di warteg ya teman-teman ya. Kalau misalkan mentang-mentang orang terkenal ya, terus, intangible asset nih ceritanya, ya. Nama apa namanya, nama baik saya nih dipertaruhkan ke warteg nih, misalkan, "Mas, tahu nggak siapa saya? Saya tuh si A," gitu kan. "Oh, saya tuh orang terkenal Mas, ini Mas KTP saya Mas," ya. Nggak bisa kayak gitu ya kan, tuh dia unliquid ya, aset yang tidak bisa langsung dipergunakan. Ya mungkin misalkan nih, saya misalkan nih orang terkenal gitu ya. Nah terus orang terkenal itu ya pasti, "Ayo umroh bareng yuk sama kamu," gitu kan. Nah, nanti kamu bakalan dapat apa gitu kan. Nah, itu namanya ya unliquid itu tadi ya. Nah, jadi aset ya dia disusun ya, diurutkan dari yang paling liquid sampai yang paling unliquid ya. Terus, itu aset ya atau sering juga disebut dengan aktiva. Oh ya teman-teman nanti kalau misalnya terpental ya, terpental semuanya kita masuk lagi ya dalam link yang sama ya teman-teman ya. Dengar ya teman-teman? Kalau misalkan terpental semuanya ya, kita nanti masuk lagi dalam link yang sama. Oke? Ya, Pak. Nah, ini aset. Aset disebut juga kadang dikatakan sebagai aktiva ya. Aktiva ya. Nah, terus aktiva ya. Ada yang namanya aktiva lancar tadi ya, current asset. Ada yang namanya aktiva tetap ya. Ada lagi aktiva tidak berwujud tadi. Jadi pengelompokannya tadi
aktiva lancar ya, aktiva tetap, terus aktiva tidak berwujud ya teman-teman ya. Nah, aktiva lancar tuh tadi ya, yang mana umur ekonomis atau umur dari aktiva itu di bawah dari 1 periode akuntansi ya. Kalau aktiva tetap itu umurnya lebih dari 1 periode akuntansi. Kalau aktiva tidak berwujud itu dia intangible ya, itu seperti hak cipta ya, nama baik ya, terus yang tidak bisa dilihat ya. Misalkan nih teman-teman bikin produk misalkan dorayaki ya. Nah, dorayaki itu identik dengan siapa? Doraemon ya. Nah, Iya, Pak. dorayaki itu identik Doraemon. Terus teman-teman bikin kue dorayaki, bungkusnya, kardusnya gambar Doraemon ya. Kardusnya gambar Doraemon. Nah, terus nggak sengaja ya Allah mentakdirkan si pembuat kartun Doraemon itu ke Indonesia kan. Udah ke Indonesia, ke Bogor lagi kan. Beli dorayaki yang teman-teman bikin. Dilihatlah tuh bungkusnya tuh ya. Lah, ini kok ada gambar kartunnya saya nih gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa dituntut loh, hati-hati ya. Ya, jadi tuh jangan sampai kita tuh sembarangan gitu ya. Pakai logo, pakai gambar ya yang udah terkenal gitu ya. Nah, itu kalau misalkan si pemiliknya itu nggak setuju atau si pemiliknya itu tidak kalau dibilang tuh tidak suka atau mungkin ya menurut dia ini uang nih gitu kan. Kalau istilahnya kan ini uang nih ya. Nah, wah dilaporin teman-teman bisa kena ya. Bisa kena pasal pelanggaran hak cipta ya. Nah, jadi kalau misalkan bikin produk dorayaki itu ya, ya kalau memang mau bikin ada gambar Doraemonnya, izin dulu sama yang bikin kartun Doraemon ya. Nah, kalau memang nggak bisa, susah ya kan, nggak usah pakai gambar-gambar itunya ya. Hati-hati ya. Jadi itu namanya hak cipta ya, intangible asset dalam akuntansi itu ya. Nah, terus aset sama dengan modal plus utang ya. Aset sama dengan modal plus utang. Nah, ini secara umumnya ini, tapi nanti secara syariahnya itu ada tambahannya ya, secara syariahnya itu ada tambahannya ya. Nah, bukan hanya modal plus utang saja, tapi juga nanti ada tambahan-tambahan, yaitu adanya bagi hasil ya. Nah, kalau secara syariahnya, saya mau masih 4 menit ya. Oke lah. Dari mana nih? Oh, ini ya. Nah, ini tadi ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang syariahnya ya, yang akuntansi syariah, tulisan saya jelek banget ya. Akuntansi syariah itu dia aset ya atau aktiva sama dengan atau bisa juga dibalik juga utang plus bagi hasil ya. Atau mudharabah itu ya, bagi hasil ya. Iya, Pak. Bagi hasil plus modal ya. Ini persamaan dasar dari akuntansi syariah.
Nah, aset ya. Kalau dalam akuntansi konvensional atau akuntansi umumnya tadi ya, kas, piutang, persediaan barang dagang ya. Kalau perusahaan jasa mungkin nggak ada persediaan barang dagang. Nah, tapi kalau dalam bank syariah itu persediaannya itu ada ya teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadikan uniknya apa akuntansi ya, akuntansi pada yang syariah ini, bank syariah ini ya. Tapi pada sekarang sudah terpisah-pisah ya. Nanti saya ceritakan sejarahnya ya. Nah, aset pada bank syariah, kas, piutang, nah nanti pada persediaan itu dia ada namanya persediaan istisna, ya ada persediaan murabahah, ada persediaan ijaroh, ya ada persediaan salam, ya. Nah itu ya dalam akuntansi bank syariah itu dia jadi lebih lengkap ya ininya ya, lebih spesifik ya. Kas ya, terus piutang ya. Kas ini sebenarnya ada cash on hand, ada lagi cash on bank ya. Ada kas di tangan, ada lagi kas di bank ya. Nah, kas, piutang, nah, terus persediaan ya. Nah, tadi ya persediaannya itu ada macam-macam ya kalau yang bank syariah ini ya. Kok tulisan jelek banget ya? Persediaan apa tadi? Murabahah ya. Kok suka nggak biasa naik-naik begini ya? Gimana sih balikinnya? Bentar. Oh, tinggal 1 menit. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya kita terpental, kita gabung lagi ya. Ini waktunya 1 menit ya. Nah, sekaligus kita rehat dulu ya. Nanti kita gabung lagi pada link yang sama ya, teman-teman ya. Ini jangan sampai lagi asik-asik jelasin tentunya putus gitu ya. Terus juga nih kalau sayanya malah ngeblank di sini ya. Foto saya apa saya nggak keluar ya. Oke, teman-teman ya. Ini kita lagi menunggu ya, nanti kita